Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Mentoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-201. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Tanu Metir tidak menjawab, tetapi kemungkinan itu memang dapat terjadi. Mungkin Ki Tambak wedi melihat bahwa mereka tidak akan dapat berbuat banyak terhadap mereka bertiga, sehingga tidak ada gunanya lagi untuk melawan. Tetapi mereka sengaja mencegat kita, berkata Agung Sedayu kemudian. Mungkin mereka belum mengetahui siapakah kita. Mungkin mereka menyangka bahwa kita adalah prajurit-prajurit peronda saja, sehingga mereka mencoba membunuh. Tetapi setelah mereka mengetahui siapa kita bertiga, maka niat itu diurungkannya, jawab Ki Tanu Metir. Bukan sekedar diurungkannya, sahut Suwandaru. Tetapi mereka merasa bahwa niat itu tidak akan dapat dilakukan. Daripada mereka justru tertangkap atau mati di Pategalan ini, maka lebih baik bagi mereka untuk melarikan diri. Ki Tanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebenarnya lah demikian, tetapi orang tua itu tidak mengatakannya. Lalu sekarang bagaimana? Desis Agung Sedayu. Kita kejar, sahut Suwandaru. Sangat berbahaya bagi kalian. Ki Tambak Wedi sangat licik dan curang. Ia menyerang dari jarak jauh dengan tiba-tiba, mungkin dari balik gerumbul, mungkin dari atas dahan pohon buah-buahan yang cukup besar. Potong Ki Tanu Metir. Lalu apa yang akan kita kerjakan? Bertanya Suwandaru kepada gurunya. Tunggu sebentar, mungkin ada perkembangan baru. Kalau tidak, desak anak yang gemuk itu. Kita terpaksa harus sangat berhati-hati. Kita tidak dapat berbuat dengan tergesa-gesa. Jadi kita biarkan mereka melarikan diri. Ki Tanu Metir tidak segera menjawab. Ditatapnya Pategalan yang berwarna kelam itu, seolah-olah ingin dilihatnya segenap isi yang ada di dalamnya. Ingin dilihatnya tiga orang yang sedang mengendap-endap menyembunyikan dirinya, tetapi siap untuk menyerang dengan licik dan curang. Bagaimana guru? Bertanya Suwandaru. Ki Tanu Metir menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat merasakan betapa dendam membara di dada muridnya itu. Si Danti telah pernah membuat keluarganya pening karena hilangnya Sekar Mirah. Hampir-hampir ibunya menjadi putus asa dan ayahnya kehilangan akal. Tetapi orang tua itu tidak dapat membiarkan muridnya diseret oleh arus perasaannya, sehingga menghilangkan sendi-sendi perhitungan yang wajar. Tiba-tiba Ki Tanu Metir itu bergumam. Kalau saja pamanmu Sumangkar hadir di sini. Kenapa? Kami akan dapat menangkap iblis itu. Bahaya yang kami hadapi tidak akan begitu mengkhawatirkan. Tetapi paman Sumangkar tidak hadir di sini. Aku heran, kenapa mereka tidak berada di sini? Juga Anggir Widura tidak ada di sini pula.
Orang tua itu berhenti sejenak, lalu diteruskannya. Mungkin mereka berada di ujung pategalan yang lain. Suara panah sendaren yang kita dengar tidak berasal dari sini, tetapi berasal dari ujung pategalan yang lain. Apakah mereka berada di sana? Bertanya Agung Sedayu. Mungkin. Licik, desis Suandaru. Agaknya ketiga orang itu telah menghindar pula dari tempatnya semula. Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya, namun ia berkata, sangat berbahaya untuk mendekati pategalan itu, justru karena Kitambak Wedi yang licik dan memiliki kecakapan membidik. Kelak, kalau Angger Agung Sedayu dapat memanfaatkan kecakapannya, maka aku kira kau tidak akan kalah dari Kitambak Wedi. Suandaru berpaling ke arah saudara seperguruannya. Sekilas diingatnya saat-saat Agung Sedayu menunjukkan kecakapan memanah di muka Banjar Katumangan. Namun tiba-tiba terdengar anak yang gemuk itu berdesis. Tetapi Kitambak Wedi tidak mempergunakan anak panah dan busur. Angger Agung Sedayu pun mampu berbuat seperti itu, sahut Kitanu Metir. Tetapi Angger Agung Sedayu masih harus melatih mempergunakan segenap tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya, supaya kekuatan lemparannya menjadi semakin besar. Apabila latihan itu sudah mendekati kesempurnaannya kelak, maka ia tidak akan kalah dari Kitambak Wedi. Angger Agung Sedayu dapat melempar dan mengenai batu yang sedang dilontarkan di udara, apalagi mengenai tubuh sebesar tubuh-tubuh kita ini. Suandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia percaya pada keterangan itu. Memang Agung Sedayu mempunyai kecakapan membidik yang luar biasa. Namun tiba-tiba tersentak Suandaru itu bertanya, bagaimana dengan Kitambak Wedi? Sekali lagi Kitanu Metir menarik nafas dalam-dalam, lalu katanya lambat, terpaksa Angger. Terpaksa kita lepaskan? Kitanu Metir menganggukkan kepalanya. Bagaimana mungkin Kiai? Sahut Suandaru. Kita sudah berdiri berhadapan. Kita akan mendapat kesempatan yang baik. Di saat-saat yang lain kita belum pasti akan menemukan kesempatan yang serupa ini. Atau bahkan karena kelicikannya kita akan dapat ditelannya. Berbahaya Angger. Berbahaya bagimu dan bagi Angger Agung Sedayu. Kalau aku yakin mampu melindungi kalian dari gelang-gelang besi itu, maka aku tidak akan berkeberatan. Tetapi bagaimana kalau aku gagal? Apakah aku harus mengorbankan murid-muridku? Di dalam pategalan itu akan terasa lebih gelap lagi daripada di tempat yang terbuka. Mata Kitambak Wedi adalah mata yang sangat tajam, setajam hidung serigala. Suandaru tidak menjawab, tetapi terdengar ia menggeram. Bukan saja Suandaru geni, tetapi juga Agung Sedayu menjadi sangat kecewa. Tetapi mereka dapat mengerti alasan gurunya. Alasan keselamatan justru keselamatan mereka sendiri. Sejenak mereka berdiam diri sambil memandangi pategalan yang kelam itu. Sejenak mereka membiarkan diri mereka disapu oleh angin malam yang dingin. Lama-lama terdengar jangkrik dan belalang berderik bersaut-sautan. Kita tidak dapat berdiri saja di sini semalam suntuk, berkata Kitanu Metir kemudian. Suandaru dan Agung Sedayu serentak berpaling ke arah gurunya. Mereka seakan-akan baru saja terbangun dari tidur mereka yang dibayangi oleh mimpi yang mengecewakan. Kita teruskan perjalanan. Mungkin kita bertemu dengan pamanmu Sumangkar dan Angger Widura.
Kitanu Metir tidak menunggu jawaban kedua muridnya. Perlahan-lahan ia melangkah mendekati kudanya, diikuti oleh murid-muridnya. "Marilah," berkata orang tua itu sambil meloncat ke atas punggung kudanya. "Kalian berada di depan. Kita akan berbelok ke barat. Kalau Kitambakwedi itu masih ada di sudut pategalan itu, ia akan melempar punggung kita. Biarlah aku yang berada di paling belakang." Kedua muridnya itu pun segera meloncat ke punggung kuda masing-masing. Sejenak kemudian mereka telah menghadap ke barat. Mereka akan segera memacu kuda mereka menyusur jalan yang membujur tidak jauh dari pategalan itu. Tetapi jarak antara pategalan dan jalan itu menjadi semakin lama semakin jauh, sehingga lemparan Kitambakwedi sudah tidak akan terlampau berbahaya lagi. Seandainya ia masih juga ingin menyerang sambil bersembunyi di pategalan itu. Sejenak kemudian suara kaki-kaki kuda itu telah membelah sepi malam, berderap melepaskan debu yang putih. Angin yang silir terasa menyusup kulit. Dingin, namun panas di dalam dada mereka telah menghangatkan seluruh tubuh. Mereka tidak memerlukan waktu yang lama untuk sampai ke ujung pategalan yang lain. Tetapi mereka sama sekali tidak menemukan seorang pun di sana. Meskipun demikian orang tua itu bergumam, "Di sini aku melihat bekas pertempuran." Agung Sedayu dan Suwandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka melihat batang-batang padi yang terinjak kaki-kaki kuda. Mereka melihat rerumputan yang mosah-maseh. "Agaknya terjadi perkelahian kecil di sini," desis Kitanu Metir. "Tetapi tidak terlalu lama. Entahlah, mungkin terjadi juga perkelahian di dalam pagar pategalan itu." Kedua muridnya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Lalu bagaimana dengan kita?" bertanya Agung Sedayu. "Menurut perhitunganku, Angger Widura dan Adi Sumangkar telah sampai ke tempat ini, dan Kitambakwedi, Sidanti dan Argojoyo melarikan diri justru ke arah timur." "Ya, arah yang terlindung," sahut Suwandaru. "Tak ada pekerjaan lain," gumam Kitanu Metir. "Kita akan kembali ke Kademangan." Kedua muridnya tidak segera menyahut. "Mungkin kita akan dapat mendengar beberapa persoalan yang terjadi di sini," berkata Kitanu Metir pula. Kedua muridnya pun mengangguk-anggukkan kepala mereka. Terdengar Agung Sedayu berdesis, "Marilah guru." Mereka bertiga segera meninggalkan tempat itu. Mereka mencoba untuk mengikuti jejak kaki-kaki kuda yang terdahulu. Mereka menyangka bahwa jejak itu adalah jejak kaki-kaki kuda Widura dan beberapa orang prajurit pilihan, mungkin bersama Ki Sumangkar pula. Tetapi malam masih gelap, sehingga mereka akhirnya tidak telaten lagi memperhatikan jejak-jejak kuda itu. "Kita cari jalan memintas, kita akan sampai juga ke Kademangan," gumam Kitanu Metir. "Jalan inilah yang terdekat, Kiai," sahut Suwandaru. "Oh, ya. Dan kuda itu berderap terus, tetapi kini menjadi semakin cepat. Mereka tidak menghiraukan lagi apakah jejak-jejak kaki kuda-kuda yang terdahulu itu menempuh jalan yang lain. Di sela-sela derap kaki-kaki kuda itu terdengar suara Kitanu Metir.
Sayang kita terlambat. Seandainya kita datang sebelum perkelahian itu berakhir, maka kita akan dapat membantu mereka. Bahkan mungkin kita akan sempat menangkap Kitambak Wedi. Kedua muridnya tidak menyahut, tetapi penyesalan yang serupa merayapi dada mereka pula. Namun semuanya telah terlanjur terjadi. Kitambak Wedi ternyata masih sempat melarikan dirinya, dan petualangannya ternyata masih akan berkepanjangan. Sementara itu Kitambak Wedi, Sidanti dan Argojoyo telah semakin dalam terbenam ke dalam pategalan yang rimbun itu. Beberapa saat kemudian, ketika mereka yakin bahwa Kitanumetir dan murid-muridnya sudah tidak mengejarnya lagi, mereka pun segera berhenti. Meskipun mereka sama sekali tidak menjadi lelah karena perjalanan yang tidak menyenangkan itu, namun nafas mereka pun menjadi terengah-engah. Berbagai perasaan yang bergolak dalam dada mereka lah yang menyebabkan nafas mereka terasa menjadi sesak. Kitambak Wedi berdiri tegak dengan wajah yang berkerut-merut. Di dalam dadanya bergolaklah berbagai macam persoalan. Persoalan yang sedang dihadapinya kini melepaskan diri dari orang-orang yang sangat dibencinya, Kitanumetir dan Ki Sumangkar, dan persoalan Sidanti dan Argojoyo. Mereka tidak dapat membiarkan diri mereka hanyut dalam arus ketidaktentuan dan kembara seperti dirinya sendiri. Kedua orang itu merasa mempunyai daerah yang cukup mapan, menoreh. Tetapi setiap kali Kitambak Wedi mengenangkan daerah itu, hatinya menjadi berdebar-debar. Apakah ia akan bersedia mengikuti keinginan Sidanti dan Argojoyo untuk kembali ke menoreh dalam keadaannya itu? Kitambak Wedi itu terkejut ketika ia mendengar Sidanti bertanya, "Bagaimana Guru? Kita sudah terlampau lama bergelandangan tidak menentu. Keadaan kita sudah tidak lebih dari seorang pengemis atau seorang pencuri ayam. Pakaianku sudah tidak mapan lagi, dan noda-noda darah ini masih belum bersih benar. Sobek-sobek oleh goresan padang dan duri. Apakah kita masih akan memperpanjang masa-masa penyiksaan ini? Sedang aku masih mempunyai tempat yang cukup baik untuk berlindung, bahkan untuk pancatan lebih lanjut." Kitambak Wedi dapat mengerti perasaan muridnya. Ia adalah anak yang manja, yang telah terbiasa hidup dalam keadaan yang baik. Meskipun ada juga darah petualangan yang mengalir di dalam dirinya, namun selama ia masih merasa ada daerah yang lebih baik bagi dirinya, maka tidak dapat disalahkannya apabila ia ingin untuk kembali. Tetapi bukan saja karena itu, bukan saja karena Sidanti tidak tahan lagi mengalami keadaannya kini, namun lebih daripada itu, ia merasa bahwa ia akan mampu menyusun kekuatan untuk menebus segala kekalahan yang pernah dideritanya. Kekalahan yang paling pahit dalam umurnya yang masih cukup muda itu. Ia telah kehilangan segala-galanya, segala yang dicita-citakannya, kedudukan dan seorang gadis, Sekar Mirah. "Bagaimana Guru?" desak Sidanti. Kitambak Wedi menarik nafas dalam-dalam, tetapi ternyata ia tidak dapat berbuat lain. Betapapun beratnya, berat sekali, dan tidak seorang pun yang dapat ikut merasakannya betapa hatinya tersiksa karenanya. Namun Kitambak Wedi masih belum segera menjawab. Dicobanya untuk menenangkan hatinya yang sedang bergelora. Gelora yang seolah-olah menghantam dinding-dinding jantungnya dari segala arah. Kekalahan yang dideritanya dan bukit menoreh yang mendebarkan. "Apakah ada pilihan lain yang lebih baik, Guru?" bertanya Sidanti hampir tidak sabar.
Ki Tambak Wedi menggelengkan kepalanya. Desisnya, "Tidak, Sidanti. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Padepokanku sendiri telah hancur menjadi debu. Aku sudah tidak mempunyai landasan lain yang dapat aku pergunakan untuk memulai setiap usaha yang akan dapat bermanfaat bagimu. Kalau demikian, maka tidak akan ada jalan lain kecuali kembali ke Menoreh," potong Argojoyo. Dengan ragu-ragu Ki Tambak Wedi menganggukkan kepalanya. "Tidak ada jalan lain." "Tetapi guru masih ragu-ragu," berkata Sidanti. "Memang tidak ada jalan lain," gumam Ki Tambak Wedi seolah-olah kepada dirinya sendiri. "Betapa sulitnya jalan itu, tetapi harus aku tempuh. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan." Sidanti dan Argojoyo menjadi heran. Mereka merasakan sesuatu yang tidak wajar pada Ki Tambak Wedi. Tetapi mereka akhirnya mengambil kesimpulan bahwa Ki Tambak Wedi sedang menyesali kegagalannya. Ia merasa bersalah terhadap Ki Argopati, kepala tanah perdikan Menoreh, bahwa ia tidak berhasil bersama Sidanti sesuai dengan keinginannya. "Guru tidak usah merisaukan aku," berkata Sidanti kemudian. "Ayah harus tahu apa yang terjadi. Ayah tidak akan dapat berbuat lain. Aku adalah satu-satunya putra laki-laki, dan aku adalah seorang yang kelak akan menggantikan kedudukannya." Tiba-tiba Ki Tambak Wedi berpaling, seakan-akan disembunyikannya wajahnya di dalam kegelapan. Terdengar sebuah keluhan yang panjang meluncur dari hidung orang tua itu. "Aku menjadi saksi," berkata Argojoyo. "Aku dapat menjelaskan apa yang terjadi." Ki Tambak Wedi mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi kini ia tidak lagi berdiri menghadap kepada Sidanti dan Argojoyo. Pandangan matanya seakan-akan dilemparkannya jauh-jauh ke dalam kelamnya malam. "Kegagalan ini tidak akan dapat aku lupakan," keluh orang tua itu. Dan tiba-tiba seperti orang menyesal sekali ia bergumam, "Perempuan keparat itu adalah sumber dari kehancuran kita, Sidanti. Apakah kata ayahmu tentang kelakuanmu itu nanti? Tentang usahamu melarikan seorang gadis?" Sebuah dentangan yang keras menghantam jantung Sidanti. Ia tidak menyangka bahwa suatu ketika keluhan itu akan keluar dari mulut gurunya. Meskipun gurunya membenarkannya ketika Sidanti menyatakannya, bahkan gurunya mengizinkannya ketika ia mengambil sikap itu, ketika ia mengambil sekar merah dari sangkal putung. "Kiai," terdengar suara Argojoyo dalam nada yang berat. "Kakang Argopati tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Tambak Wedi. Ia tidak tahu bahwa kekalahan Sidanti di Tambak Wedi bersumber pada perempuan celaka itu." Ki Tambak Wedi mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak yakin akan hal itu pula. Katanya perlahan, Mudah-mudahan Argopati tidak tahu. Mudah-mudahan ia tidak mendengar berita apa yang sebenarnya telah terjadi. Tetapi Argopati bukan anak-anak. Ia adalah seorang yang dapat disejajarkan dengan Ki Gede Pemanahan, Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, Ki Patih Mantahun, dan beberapa pemimpin Pajang yang lain. Tetapi guru tidak menyebut Ki Tambak Wedi." Ki Tambak Wedi tidak segera menyahut. Pandangan matanya masih tersangkut pada kegelapan malam. Sekali ia melangkah maju, tidak dirasakannya ketika kakinya menginjak duri daun nanas di bawah telapak kakinya.
Namun akhirnya ia berkata, "Baiklah Sidanti, tidak ada jalan lain. Marilah kita pergi ke Menoreh. Kita melintas hutan Mentau, dan kau akan masuk ke tanah perdikanmu sebagai seorang anak yang pulang kepada ayahnya. Seorang anak yang pola, dan aku mengharap bahwa Argopati akan menjadi seorang ayah yang prada." Sikap Ki Tambakawedi benar-benar mengherankan Sidanti dan Argojoyo. Tanpa menunggu jawaban apapun, Ki Tambakawedi segera melangkahkan kakinya, menembus semak-semak dan tetumbuhan yang rimbun di pategalan itu. Sidanti dan Argojoyo pun segera mengikutinya. Sejenak mereka berjalan terloncat-loncat. Keduanya sama sekali tidak segera dapat bertanya sesuatu oleh kekaburan sikap Ki Tambakawedi itu. Tersuruk-suruk, mereka menerobos pohon-pohon buah-buahan yang rendah dan kemudian meloncati batang-batang talas dan ubi panjang. Disasaknya batang-batang nyitro dan garul sehingga berserakan, terinjak oleh kaki-kaki mereka. Mereka sama sekali tidak berusaha untuk menyembunyikan jejak-jejak mereka. Sekali terbersit pula ingatan di kepala Sidanti untuk menghindari kemungkinan orang-orang Pajang akan mengikuti jejaknya. Tetapi segera teringat olehnya bahwa kali ini ia akan menempuh sebuah perjalanan yang jauh, melintasi beberapa katumangan, kemudian alas Tambak Boyo, Mentau, dan beberapa padukuhan kecil. Menoreh, Sidanti berdesis di dalam hatinya. Tanah yang telah cukup lama aku tinggalkan untuk merantau. Ketika aku tinggalkan tanah itu, aku telah dibekali oleh ayah dengan cita-cita. Tetapi di rantau, aku telah menemui kegagalan. Apakah ayah akan berdiam diri dan berpangku tangan melihat kegagalan ini? Bukan sekedar kegagalan, tetapi harga diriku telah terinjak-injak pula di Sangkal Putung dan di Tambakawedi. Terdengar anak muda itu menggeram. Dikepalkannya tinjunya seolah-olah hendak diremasnya leher lawan-lawannya. Namun yang tergenggam olehnya hanyalah sehelai daun yang kuning yang direnggutkannya dari sebatang pohon perdu. Yang terdengar kemudian adalah langkah-langkah mereka gemerisik menyentuh dedaunan. Kemudian di kejauhan terdengar suara kokok ayam jantan bersaut-sautan. Ketika mereka bertiga, Ki Tambakawedi, Sidanti, dan Argojoyo menengadahkan kepala mereka, maka tampaklah seolah-olah langit di ujung timur sedang terbakar. "Fajar!" desis Ki Tambakawedi. "Iya." Hampir berbarengan Sidanti dan Argojoyo menyahut pula. "Apabila pagi menjadi semakin terang, maka kita harus sudah menjauhi induk Kademangan. Mungkin kita harus bersembunyi atau berjalan di pategalan supaya tidak menumbuhkan kecurigaan orang," berkata Ki Tambakawedi kemudian. Sidanti dan Argojoyo menganggukkan kepala mereka. Tiba-tiba saja kini mereka merasa sebagai orang-orang buruan yang harus meninggalkan tempatnya dengan penuh ketakutan dan kecemasan. Dengan demikian maka Sidanti merasa dirinya semakin parah, hatinya menjadi semakin sakit. Langkah mereka bertiga semakin lama menjadi semakin cepat. Sejenak kemudian mereka telah menyusur pematang memotong jalan. Ketika fajar menjadi semakin terang, maka mereka telah memasuki sebuah pedesaan kecil. "Aku memerlukan ganti pakaian," desis Sidanti tiba-tiba. "Noda-noda darah yang kehitam-hitaman pada pakaianku akan menimbulkan kecurigaan." Gurunya menganggukkan kepalanya. Pakaian mereka benar-benar telah menjadi lusuh dan kotor sekali.
Mereka tak ubahnya sebagai perantau miskin yang tidak sempat berganti dan mencuci pakaian yang hanya melekat di tubuh mereka itu saja, kotor dan buram. "Hanya bajumu yang perlu diganti," sahut gurunya. "Aku tidak tahan, pakaianku telah berbau seluruhnya," jawab si Danti. "Suatu penyamaran yang baik. Tidak seorang pun akan memperhatikan kita." "Iya," tiba-tiba Argojoyo menyambung. "Kita tidak akan segera diperhatikan orang. Orang-orang yang berjumpa dengan kita pasti akan menyangka bahwa kita adalah perantau-perantau yang sedang mencari sesuap nasi pada daerah baru yang masih harus dicari." Si Danti mengerutkan keningnya, lalu katanya, "Baiklah, aku akan mencari ganti baju." Ternyata si Danti tidak terlampau susah untuk mendapatkan baju. Dimasukinya saja sebuah rumah yang dilewatinya, langsung dimintanya sepotong baju untuknya. Ketika orang yang mempunyai rumah itu menyatakan keberatannya, maka dalam waktu sekejap tangannya telah terpilin dan lehernya menjadi terlampau sakit karena terkaman jari-jari si Danti. Perjalanan mereka selanjutnya adalah perjalanan 3 orang perantau miskin yang berpakaian kusut dan kumal. Mereka berjalan menyusur jalan-jalan yang sepi, sejauh mungkin bertemu dengan seseorang. Meskipun orang-orang itu tidak akan dapat mengenal mereka, tetapi setiap tatapan mata seolah-olah melontarkan ejekan yang sangat menyakitkan hati. Sehingga setiap mereka bertemu dengan seseorang yang memandangi wajah-wajah mereka dengan heran, si Danti selalu saja menjadi marah. Kadang-kadang orang itu dipukulnya tanpa sebab. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.